Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Faisal Inspirasi Tanaman. Alhamdulillah teman-teman, pada sore hari ini kita berada di salah satu tanaman yaitu jambu. Yang mana pada hari ini saya akan berbagi tips cara perawatan jambu dan cara membuahkan jambu yang besar dan buahnya bagus seperti ini. Nah. Oke teman, untuk lanjut videonya, hari ini kita akan memberitahu teman-teman ya untuk cara pemangkasan dan manfaat pemangkasan daun dan ranting pohon jambu. Karena manfaatnya pemangkasan daun pohon jambu itu teman bagus banget efeknya teman-teman. Membuat jambu-jambu kita menjadi jambu yang sempurna, bagus hasilnya, besar-besar dan tidak kecil-kecil dan tidak busuk dan jauh dari hama. Seperti apa videonya teman-teman, pemangkasannya, manfaatnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan share. Yuk ikuti terus teman-teman bentuk pohon jambu ini setelah sudah pemangkasan pohon rantingnya. Alhamdulillah hasil buahnya melimpah dan sangat bagus sekali teman-teman. Cari teman. Oke, seperti apa videonya? Lanjut. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Nah, di sini teman, alhamdulillah yang kemarin kita melakukan pemangkasan teman-teman ya. Beberapa pohonnya, ranting-rantingnya udah sangat rimbun banget kemarin teman-teman ya. Rimbun dan buat suasana pohon jambu ini gelap teman-teman ya. Ini sudah kita melakukan pemangkasannya teman-teman ya. Dan di sini kita ambil ranting yang mengarah ke pinggir teman-teman ya. Jadi ruangan sini kemarin ruangan sini penuh dengan daun-daun, sangat rimbun dan sangat besar banget pohonnya. Lalu kita melakukan pemangkasan teman-teman ya. Alhamdulillah efeknya teman-teman luar biasa teman-teman melakukan pemangkasan ini teman-teman. Yang pertama, kita menghindari hama-hama dan menghindari cuaca-cuaca dan kegelapan ini ya teman-teman ya. Jadi itu pengaruhnya sangat bagus banget untuk pertumbuhan buah jambu teman-teman. Bisa teman-teman lihat teman-teman ya. Setelah melakukan pemangkasan, buahnya sangat bagus-bagus dan bagus sekali teman-teman, besar-besar. Yang biasanya tadi teman-teman ya kecil-kecil, kerdil-kerdil, sudah itu banyak banget jambu-jambu yang tidak sempurna dan busuk. Nah, di sini teman-teman saya kasih tahu teman-teman ya caranya. Di sini kita pangkas di bagian sini. Seharusnya ini yang bagus pakai gergaji teman-teman ya. Karena saya melakukan pakai senjata parang, jadi ya agak jelek tumbuhnya teman-teman ya. Kalau kalian ada gergaji, itu lebih bagus teman-teman, sempurna jadinya. Jadi di sekitar keliling kayu ranting ini tumbuh tunasnya bagus ya, keliling. Nah, jadi nanti sebanyaknya tunas ini nanti kita pilih teman-teman ya. Ambil saja beberapa untuk menjadi dahan yang baru, ranting yang baru teman-teman ya. Nah, di sini teman, alhamdulillah banget teman-teman ya. Ranting yang kita tebang kemarin, kita pangkas, alhamdulillah mengeluarkan tunas. Tunas itu mengeluarkan buah. Nah, ini buahnya pentil-pentil sudah pada ngerintil teman-teman di sini. Nah, sini dampaknya. Jadi kalau kalian melakukan pangkas di sini, ini akan timbul di bagian ini. Di sini akan timbul buah-buah banyak banget nih buahnya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah semenjak saya melakukan pemangkasan ini teman-teman ya, buahnya sangat beda banget sebelum yang kita melakukan pemangkasan. Nah, biasanya kemarin itu bulan yang lalu sebelum saya melakukan pemangkasan, buahnya sangat busuk dan sangat kelat dan tidak ada manis-manisnya. Alhamdulillah setelah melakukan pemangkasan ini efeknya banyak banget teman-teman ya. Jadi jambunya itu airnya itu banyak banget isinya teman-teman. Bisa lihat. Nah, ini bagian ini kita ambil teman ya. Nah, bisa lihat teman-teman ya, jambu itu airnya. Nah, airnya banyak. Jadi kalau jambu airnya banyak itu kan seger teman-teman ya. Seger, sudah itu manis. Itu enak banget teman-teman untuk dikonsumsi. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, ini dia. Ini saya sambil makan teman-teman ya, karena jambunya sangat menggoda. Nah, ini dahan yang besar kemarin, yang besar sudah kita pangkas. Alhamdulillah seminggu berjalan sudah tumbuh tunas yang banyak banget nih. Nah, ini bagian sini. Nah, bisa lebih lihat dekat lagi teman-teman ya, jambunya sangat luar biasa dan bagus hasilnya, besar-besar ini teman-teman. Nah, jadi jambunya bagus, isinya sangat padat teman-teman. Airnya banyak, manis. Nah, jadi kalau kita punya pohon jambu yang pohon jambunya bentuknya sangat rimbun, itu seperti matahari atau panas apa cuaca atau seperti apa itu suasana gelap itu hilang dia. Jadi buat suasana yang terang sini. Jadi suasananya akan terang, banyak sirkulasi yang masuk di area dahan-dahan ini. Jadi membuat proses jambu itu bagus teman-teman, tidak busuk dia dan hasilnya sangat manis. Jadi kalau
teman-teman di rumah ada pohon jambu yang lagi berbuah, dibiarkan saja. Kalau tidak dikurangi daun-daunnya, tidak dikurangi, itu akan membuat proses jambu kalian jelek teman-teman. Berbuah cuman besar-besar, tetapi dia rasanya itu kelat dan tidak manis teman-teman. Nah ini karena kenapa? Tidak kena sinar matahari teman-teman. Karena kalau jambu kena sinar matahari itu bagus dampaknya teman-teman ya. Jadi buatlah suasana ruangan yang panas, sehingga suasana panas itu masuk di ruangan jambu-jambu ini. Jadi proses jambu ini bagus teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Nah seperti ini bentuknya teman-teman. Dan di atas juga tuh lebar banget teman-teman. Tuh jambunya lebar sekali. Nah jadi kalau kalian melakukan pemangkasan, jadi terlihat jambunya. Di mana jambu letak jambu itu. Jadi panennya enak teman-teman. Kalau rantingnya banyak banget, dahan-dahan dan banyak daun, itu kan tak terlihat jambu yang di mana. Jadi kalau panennya susah. Nah kalau terang seperti ini, bersih, ruangan terlalu terbuka, itu enak sekali panennya waktu kita ambil buahnya. Nah, jadi hasil panennya melimpah. Kalau terlalu gelap, itu membuat jambu tidak akan menjadi sempurna. Nah, di sini teman-teman ya, alhamdulillah. Dan di sini teman-teman, ini ranting yang kita tebang kemarin, kita pangkas. Bagian sini, alhamdulillah, ranting itu tidak jauh dari buah. Ini yang kita pangkas kemarin. Lalu dia timbul teman-teman. Timbullah tunas baru, tunas atau buah teman-teman ya, ini buahnya. Nah, jadi area sini banyak banget nih. Nah, ini jambunya. Nah, jadi di sini teman-teman, jambu setelah jambu ini siap panen, habis, alhamdulillah jambunya berjalan terus teman-teman. Tidak pernah mengenal musim teman-teman. Selalu berbuah. Nah, di saat ini lagi berbuah, lagi pentil teman-teman ya. Nanti dia berkembang seperti ini. Nah, setelah ini tumbuh, yang lainnya sudah panen, itu tunas lagi. Nah, begitulah pertumbuhan buah-buahan. Kalau kita cara merawatnya benar, insya Allah jambunya akan berbuah terus dan menghasilkan untuk kita teman-teman, dan bisa kita nikmati. Kita bisa lihat lebih jauh teman-teman ya bentuknya. Nah seperti ini tampilan teman. Nah ini jambunya. Jadi kita buat seperti bercabang seperti ini. Nah seperti itu bentuknya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman nanti kalian harus buang bagian bawah sini. Ini dibuang. Nah di sini ini nanti dihabisin temen ya, dikurangin, ambil saja beberapa yang harus kalian ingin bercabang lagi teman-teman ya. Nah ini. Nah di sini teman-teman kita tidak melakukan pemupukan teman-teman ya, hanya pembersihan di area saja. Cukup kasih batu-batu di sekitarnya. Karena kenapa? Batu itu akan menyerap dan menutupin air-air teman-teman. Jadi kalau tanaman kalian bersih, hanya tanah saja, itu kering teman-teman. Jadi kalau dikasih batu, itu akan membuat batu-batu itu tanah-tanah menutup tanah itu menjadi lembab. Jadi suasana di sekitar pohonnya basah terus teman-teman dan tidak kering. Kalau kalian bersihkan, daun-daunnya kalian buang, itu akan membuat pertumbuhan pohon ini kering. Jadi biarkan saja teman-teman daun-daun ini. Nanti kalau sudah banyak baru saja dibersihkan. Tapi kalau untuk lagi proses pembuahan ini sebaiknya biarkan saja teman-teman ya. Buat suasana atau dingin teman-teman. Kalau kita terlalu panas, itu akan membuat jambu-jambu ini akan rontok teman-teman. Nih. Ini dia teman-teman jambunya. Dan sini alhamdulillah teman-teman ya, setiap cabang yang kita tebang, yang kita pangkas teman-teman ini, di sini dia akan mengeluarkan tunas. Cobalah kalau kalian tidak percaya. Kalian pangkas bagian ranting sini teman-teman ya. Nah, kalian pangkas di rumah yang ada pohon jambu, insya Allah di bagian ranting itu keluar tunas baru, dia akan menimbulkan buah. Nah ini buahnya teman-teman ya, dan ini dia, dan ini buahnya teman-teman. Nah, jadi banyak banget teman-teman ya. Nah tapi teman di sini banyak banget semut angkrang. Itu nggak apa-apa teman-teman, semutnya tidak mengganggu proses buah teman-teman, tidak. Nah tapi lebih baik kalau bisa pakai racun teman ya, di regen teman-teman ya, di regen agar semut-semut itu lari. Disemprot teman-teman di bagian sini saja, semprot di bagian sini. Nah karena kenapa? Biasanya kalau semut-semut ini kan mengganggu kita di saat kita mau panen, nanti dia menggigit kita. Lebih baik sebelum kita melakukan panen, disemprot dulu, keesokan harinya pakai regen pagi-pagi. Nah nanti siangnya semua semut-semut ini pada pergi dan kabur, dan lama banget untuk singgah lagi di pohon ini. Karena racun regen itu bagus teman-teman untuk apa tuh mengusir hama-hama. Seperti ini, mari kita pangkas. Nah ini banyak banget nih. Nah ini
Jadi kalau kita mau panen, mau naik, pastikan digigit sama semut. Nah, jadi sebelum kita melakukan panen, teman-teman ya, panen jambunya, itu kita semprot dulu pakai regen pohonnya. Nah, keesokan harinya baru kalian panen. Karena kalau tidak disemprot, semut-semut ini sangat menggigit teman-teman. Tapi menggigitnya tidak bengkak, cuman sakit aja teman-teman. Semua angkrang ini teman-teman ya. Nah, jadi begitulah teman-teman ya. Buat kalian semua di rumah kalau ada pohon jambu, ayo lakukan pemangkasan. Buat suasana terang di bagian sini. Jangan pohon kalian rimbun dan penuh dengan daun. Itu akan membuat proses jambunya lambat dan jarang berbuah teman-teman. Oke, jadi begitu saja ceritanya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Salam kenal buat kawan-kawan semuanya. Yang baru bergabung jangan lupa tekan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.